Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Puryanto di channel Aisar Afam. Pada video kali ini kita akan belajar membuat sebuah halaman tab sederhana dengan HTML dan juga CSS. Ketika kita klik CSS contohnya akan berubah seperti ini, dan ketika kita klik JavaScript misalnya akan berubah slide-nya seperti ini, atau tabnya akan berubah gitu ya. Jadi bisa bergeser ke kanan dulu kemudian ke kiri, begitu seterusnya ketika kita cek di HTML, di CSS dan juga di JavaScript. Ini sangat mudah ya. Tetapi sebelum kita ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk bantu like video ini dan juga subscribe channel Aisar Afam gitu ya. Oke, saya akan siapkan sebuah folder di sini namanya tab layout. Di dalamnya ada beberapa gambar dan juga ada dua file ya, satu file index.html dan satunya file CSS. File ini bisa teman-teman download di deskripsi ya. Ini ada file CSS-nya, sudah ada padding, margin dan juga font family-nya. Kemudian ini file HTML-nya sudah saya hubungkan dengan file style.css-nya. Kemudian untuk font ini saya ambil dari Google Font. Teman-teman nanti bisa cek sendiri, caranya gampang sekali gitu ya. Oke, kita langsung saja. Pertama kita akan membuat teks div di sini, kemudian kita isi dengan hero saja, kelasnya kelas hero ya. Kemudian di dalam tag div kita akan buat sebuah kelas lagi. Sebelumnya kita panggil dulu di CSS, kemudian kita kasih width-nya 80%, kemudian height-nya 450 pixel dan position-nya relatif. Kemudian jangan lupa klik save ya. Kemudian kita lanjutkan margin-nya 100 pixel auto. Kemudian kita kembali ke HTML-nya. Kita akan membuat sebuah kelas baru lagi namanya kelas button box gitu ya. Nah, di dalamnya kita akan membuat button ya, menu button di sini dan isinya HTML. Kita copy sebanyak 3 kali. Yang satu kita ganti CSS, yang satu kita ganti dengan JavaScript gitu. Jangan lupa di save. Coba kita buka dari Google Chrome. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ada tiga button ya, HTML, CSS dan JavaScript. Oke, kita kembali ke file HTML dan kita bawa ke CSS di sini. Jadi di displaynya kita pakai flag, border bottomnya 1 pixel solid dan warnanya ini ya. Kemudian kita copy lagi button box, kemudian button, backgroundnya kita pakai transparent, kemudian bordernya none, tidak ada border ya. Outline-nya kita pakai none juga, cursornya pakai pointer biar nanti lebih menarik. Jangan lupa tekan save. Setiap teman-teman melakukan perubahan silahkan diklik save. Kemudian paddingnya kita buat 14 pixel dan 16 pixel untuk kiri kanannya. Kemudian marginnya juga margin right-nya kita kasih 50 pixel, font size-nya kita coba 20 pixel gitu ya. Kemudian font weight-nya bold ya, biar nanti kelihatan tebal. Coba kita refresh. Oke, sudah ada. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan icon. Kita akan ke font awesome ya. Teman-teman silahkan buka sendiri, tulis saja font awesome, kemudian ini di copy saja, kemudian harus kita hubungkan dulu dengan file HTML-nya gitu ya, dan ini secara online. Kemudian kita ke font awesome icon, kita klik yang paling atas, kemudian cari saja nama icon yang kita butuhkan, pertama HTML gitu ya. Ini kita klik, kemudian kita copy kodenya ini dan kita copy di sini gitu ya. Kita paste di sini, mohon maaf. Kemudian kita cari lagi icon CSS, kemudian sama di copy juga dan di paste ke sini ya. Selanjutnya sama seperti sebelumnya, kita klik HTML atau code gitu ya, JavaScript gitu ya. Kemudian nah ini kita copy, kita taruh di sini. Untuk
ikonnya teman-teman bisa pilih sendiri, sesuaikan dengan keinginannya masing-masing. Coba kita refresh. Oke, sudah ada HTML, kemudian CSS dan juga JavaScript. Oke, kita akan kita akan kembali ke sini ya. Ikonnya akan kita edit di CSS. Marginnya kita kasih margin rate-nya 20 pixel. Kemudian untuk buttonnya kita kasih hover biar nanti ada efek ketika kita sentuh colornya. Kalau ini coba kita refresh. Oke, sudah ada jaraknya dan ketika kita sentuh sudah ada hovernya ya, sudah ada efek menyalanya. Oke, kita kembali ke HTML. Kemudian kita membuat sebuah div lagi namanya kelas content ya. Di dalamnya kita buat kelas content left, kemudian kita duplikat 2 kali, yang satu kita ganti menjadi content right gitu ya, biar kanan dan juga kiri. Di dalam left, di dalam content left kita buat H1 di sini namanya learn HTML. Kita copy, kemudian kita tambahkan sebuah tag ya dengan membuat tag p. Nah, kita pakai lorem ipsum saja ya. Kemudian kita tambahkan href ya untuk kita tulis watch video, nanti biar ketika diklik bisa diarahkan ke videonya. Kemudian sama yang di sini kita panggil gambarnya itu namanya picture1.png. Oke, sudah masuk ke sini, kita tinggal atur ukurannya saja dan kita sesuaikan ukurannya biar rapi. Oke, kita copy ini content right, kita bawa ke CSS, kemudian content right image kita pakai width-nya 350 pixel. Oke, sudah lebih kecil. Selanjutnya kontennya juga kita copy di sini. Kita buat displaynya flag, kemudian justify content, center, kemudian text align-nya center, dan marginnya 5% auto. Coba kita save. Kemudian content left-nya juga kita panggil ke CSS, flag basis-nya 50%. Kemudian kita copy sekali lagi, yang red-nya juga sama ya, kita copy di bawahnya. Kemudian text align-nya kita pakai center. Coba kita save. Oke, sudah berubah di kanan dan juga di kiri gitu. Oke, kita edit yang di sini ya, karena tadi tidak sempurna. Tag line-nya, line itemnya kita ganti center ya. Oke, jadi biar rata sebelah kiri. Yang ini juga kita panggil lagi untuk tag p-nya biar kita atur font size-nya 13 pixel, padding-nya 30 pixel, dan kanan kirinya 0. Oke, terlihat lebih rapi ya. Ini kita copy di bawahnya, kemudian kita tag E-nya kita edit lagi. Width-nya 150 pixel, display-nya block, kemudian padding-nya 8 pixel dan 5 pixel, kemudian border radius-nya 20 pixel, text decoration-nya kita pakai non ya, biar nggak ada garis bawahnya. Kemudian background color-nya ini, teman-teman ikuti saja. Kemudian color-nya ini putih ya, tagline-nya center. Kemudian kita refresh coba. Oke, sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, satu tab sudah selesai ya. Nah, ini tinggal kita copy saja untuk membuat 2 konten berikutnya, tetapi nanti diganti saja gambarnya, berarti picture, kemudian HTML-nya diganti CSS, di copy sekali lagi untuk JavaScript ya. Oke, ini kita ganti JavaScript, kemudian di bawahnya nanti picture-nya kita ganti picture 3. Kita save. Coba kita lihat. Nah, sudah ada 3 ya.
Nah, kemudian di kontennya kita akan ganti positionnya absolute biar nanti tiga-tiganya bertumbukan jadi satu. Nah, nanti tinggal akan kita buat supaya bisa untuk tabnya ya, transformnya kita pakai translate X 100%. Nah, kemudian nanti akan bergeser ke kanan. Nah, seperti ini ya. Kita kembali ke CSS kita, hero-nya kita pakai overflow-nya hidden biar tidak bertumbukan nanti. Nah, ini kita hilangkan dulu, kita hidden dulu. Nanti ketika kita klik satu-satu biar muncul satu-satu gitu ya. Kita kembali ke HTML. Kemudian nah di sini kita edit sedikit kontennya. Ini juga content 2, berarti di sini juga kita kasih content 3 gitu ya. Content 1-nya kita bawa ke CSS filenya content 1, kemudian kita pakai transformnya translate X ya, 0 pixel. Kita save, coba kita refresh. Oke, sudah ada learn HTML. Selanjutnya untuk buttonnya kita kasih alamat ya, nanti ID button 1, kemudian yang sini kita kasih button 2, yang di sini kita kasih button 3. Nah, nanti ini kita linkkan ke CSS filenya ini ya, colornya ini warnanya, kemudian kita refresh. Nah, ini yang aktif, nanti HTML-nya akan berubah menjadi warna oranye gitu ya. Nanti ketika kita klik CSS-nya atau JavaScript-nya akan berubah aktif dan berwarna seperti itu gitu. Nah, di sini akan kita arahkan ya, on kliknya open HTML. Sama kita copy, kemudian ketika ini kita copy di sini, ini kita ganti CSS. Yang satunya juga sama, kita copy lagi. Ini ada kesalahan sedikit. Kemudian ini kita copy lagi dan kita taruh di sini, kita ganti open JavaScript atau OpenJS gitu ya. Nah, kita kembali ke sini ke bawah, kita kasih script. Kemudian kita buat satu lagi, kita ganti menjadi btn1. Kemudian yang ini kita copy btn1-nya ya, kita duplikat 3 kali. Kita replace menjadi 2 dan 3. Oke, lanjutnya kita ganti 3 dan ini juga 3. Kemudian ini kita copy satu lagi, kita menjadi button 1 gitu ya. Dan kita panggil button 1-nya. Kita paste ke sini, kita duplicate 2 dan 3 seperti biasanya gitu ya. Oke, selanjutnya kita di bawahnya akan membuat tag function di sini. Kita copy open HTML-nya. Kemudian kita paste di sini, kita buat content1.style. Transform isinya adalah translate X, kemudian 0. Diduplikat 2 kali, 2, yang sini 100, kemudian yang ini 3, ini 100. Berarti arti yang aktif cuma 1 gitu ya. Kita copy sebanyak 1 kali, berarti kita ganti ini. Ini CSS, yang ini JS gitu ya, JavaScript. Kemudian yang ini 100, berarti yang konten 2-nya 0, konten 3-nya 100. Yang sini berarti konten 1 100, konten 2 100, konten 3 0. Gitu, kita save, kita refresh. Oke, sudah ada ya, sudah bisa berubah. Ketika kita klik CSS akan diarahkan ke tab CSS, ketika kita klik JavaScript kita akan diarahkan ke halaman JavaScript.
Nah, untuk buttonnya sekarang kita akan modifikasi. Kita btn satunya style colornya kita pakai oranye lagi ya. Kemudian kita duplikat 2 kali. Ini yang kedua, berarti ini hitam ya, 000. Ini button tree-nya juga hitam juga. Kita copy, kita duplikat ke sini. Berarti yang ini kita ganti 2, ini 1 gitu ya. Nggak urut nggak apa-apa. Kita copy sekali lagi di bawahnya. Berarti yang ini 3, yang ini 1 gitu ya. Kita refresh. Oke. Berarti tab aktifnya akan berwarna oranye gitu ya. Kita klik HTML, berarti ini akan berubah oranye. CSS-nya juga sama. Nah, kita kembali ke CSS kita. Kita akan tambahkan transition ya, biar lebih smooth. 0,3 second. Jadi nanti perubahannya akan lebih smooth gitu ya, tidak terlalu cepat kayak tadi gitu ya. Oke, saya kira ini sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.